Sobat PKKP NUP dimanapun kalian berada saat ini. Bagaimana kabarnya? Saya harap saya, saudara, dan kita semua boleh terus sehat dan kuat dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi dalam Sharing of the Month edisi November kali ini dalam tema Life a New Life. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julmita Helda Ronangan. Saya dari Teknik Sipil 2018. Untuk memimpin kita dalam renungan kali ini, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pemilik kehidupan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam kami terus belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu terus rindu untuk belajar akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus-menerus melakukan segala hal untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Life a new life, yang berarti adalah menjalani kehidupan yang baru. Mungkin kalau kita mendengar kata baru, berarti kita berpikir tentang kata lama. Nah, sama seperti renungan kita pada hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang manusia baru. Dan kalau kita dengar manusia baru, berarti ada kata manusia lama. Saat ini, pengurus memberi bacaan yang terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Dan untuk mempermudah kita semua, saya akan membagi dalam 3 bagian dalam perikop ini. Yang pertama kita akan membaca di ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Teman-teman, di sini jelas dikatakan bahwa manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang jauh dari Allah. Mereka yang pikirannya sia-sia dan gelap. Mereka yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka hanya hidup dari hawa nafsu mereka dengan segala kecemaran yang mereka perbuat. Karena mereka berpikir bahwa mereka hidup bagaimana untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka tidak berpikir bagaimana dengan hidup benar. Mereka hanya berpikir tentang dirinya, tentang hawa nafsunya, tentang kesenangannya. Kemudian yang kedua adalah bacaan yang kedua dari ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-24. Saya akan kembali membacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan yang kamu yang dahulu, yang menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya teman-teman, dalam ayat yang ke-20 sampai 24 ini, khususnya di ayat yang ke-20, dikatakan manusia baru adalah orang yang mengenal Kristus. Mereka yang sudah mendengar dan menerima pengajaran akan Kristus. Mereka hidup menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga adalah yang hidup dalam kehendak Kristus. Mereka mengetahui kehendak Kristus dan mereka melakukan hal itu. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa manusia baru adalah orang yang percaya, yang telah meninggalkan dosanya, yaitu meninggalkan manusia lamanya serta melakukannya dalam Kristus. Teman-teman sekalian, kita yang sudah percaya, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita sudah hidup dalam manusia baru. Kita hidup
untuk diciptakan menurut dengan kehendak Allah, sehingga menyatakan sebagai dalam kehidupan kita bahwa Kristus bagi dunia lewat praktik kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dalam perikop bacaan kita di ayat yang ke-25 hingga 32. Saya akan membacakan untuk kita semua sekali lagi. Ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah teman-teman, dalam perikop ini di ayat yang ke-25 sampai ke-32, di sini sangat jelas dikatakan bagaimana sih hidup sebagai manusia baru itu. Nah, mungkin saat kita membaca ayat ini dikatakan di sini bahwa jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan mencuri, dan lain-lain. Banyak hal sebagainya yang dalam kehidupan kita masih sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita masih hidup oleh kedagingan kita. Dan memang ini adalah hal yang sulit. Saya, bahkan saudara-saudara sekalian mungkin berpikir ini adalah hal yang sulit, sangat sulit untuk menjalani hidup yang baru. Namun yang ingin saya katakan pada hari ini, hidup sebagai manusia yang baru memang sulit. Tapi kita percaya saat kita mengandalkan Tuhan, saat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saat kita membawa semuanya kepada Tuhan, saat kita meminta hikmat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mampu dan pada suatu saat kita akan berhasil seutuhnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin dari antara kita pernah bertanya, apakah manusia lama tetap ada setelah mengalami perubahan menjadi manusia baru? Saya menjawab seperti ini. Pernah dalam suatu khotbah, seorang pendeta bertanya, apakah saudara hidup sebagai manusia baru? Lalu di situ jemaat hanya diam, mereka bingung. Saya pun waktu itu bingung, apakah saya ini sebagai manusia baru atau manusia lama? Kita seakan takut menjawabnya karena kita beranggapan bahwa manusia baru adalah manusia yang sempurna, yang tidak cacat bercela di hadapan Tuhan, yang menjalani semua kehendak Tuhan. Tapi pendeta itu menjawab, kamu adalah orang yang percaya, yang berarti kamu adalah orang yang hidup dalam manusia baru. Dan ya, memang manusia lama setelah mengalami perubahan menjadi manusia baru, mereka tetap menjadi manusia baru. Karena seperti naturnya atau sifatnya, orang percaya yang menjadi manusia baru adalah sekali untuk selama-lamanya. Namun, proses untuk menjadi manusia baru adalah hal yang akan terus-menerus kita rasakan, hal yang akan terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita selaku manusia baru. Dan hal ini kita lakukan, kita berproses hingga kita menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa proses yang kita jalani itu tidak mudah, akan sulit. Namun sekali lagi saya katakan bahwa sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa semua proses Tuhan hadirkan bukan tanpa sebab. Proses ini Tuhan hadirkan untuk membuat hidup kita semakin mengenal Tuhan, semakin mendekat dengan kehendak Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan. Dan saudara-saudara,
perlu kita ketahui bahwa kadang memang semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita tahu akan firman-Nya, semakin kita pernah merasa berdosa. Saya pun pernah dalam situasi kondisi seperti itu. Saat membaca firman Tuhan, kita merasa bahwa selama ini saya salah, saya berdosa, saya melanggar perintah Tuhan. Justru pada saat itulah hal yang baik terjadi. Kita sadar bahwa diri kita berdosa, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat itu adalah waktu di mana kita berproses untuk menjadi manusia baru. Di mana kita berproses sebagai manusia baru untuk semakin mengenal Allah dan semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman, seperti ayatnya yang ke-23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi teman-teman, saat kita sudah hidup sebagai manusia baru, roh kita, pikiran kita semuanya telah diubahkan menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, yang telah meninggalkan kehidupan lama kita, sepatutnya lah kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus dan bersungguh-sungguh berpaling dari dosa kepada Allah. Sekali lagi teman-teman, hidup sebagai manusia baru memang sulit, tapi yang pasti ini akan berhasil. Jangan pernah menyerah untuk terus berproses, jangan pernah lelah untuk berproses. Terus minta hikmat daripada Tuhan, terus minta tuntunan kepada Tuhan. Karena hal kecil yang tidak dibawa kepada Tuhan akan menjadi besar, dan hal yang besar yang dibawa kepada Tuhan akan menjadi kecil. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Demikianlah sharing of the month edisi November kali ini. Untuk menutup sharing of the month edisi ini, saya kembali tuntun teman-teman semua untuk kita kembali berdoa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun dan menguatkan kami, Engkau yang terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk terus hidup sebagai manusia baru ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami sebagai manusia lama, dan kami terus hidup yang mau terus dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati untuk setiap pada kami Tuhan, setiap kehidupan kami, Engkau yang terus menuntun dan menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah SOTM edisi November kali ini. Sampai berjumpa di Sharing of the Month edisi-edisi berikutnya. See you!